Amin. Shalom alaikum. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Ya Bapak Ibu, di saat ini, kondisi saat ini, banyak hal yang harus kita hadapi, yang karena itu harus memperteguh seluruh sendi kehidupan kita, terutama iman percaya kita kepada Bapak Yahweh. Karena kenapa Bapak Ibu? Si Satan ini, dia tidak akan pernah tinggal diam. Bahkan di akhir zaman, di zaman akhir ini. Karena kenapa? Dia tidak akan membiarkan orang-orang yang dapat dia sesatkan untuk berkeliaran bebas. Karena dia berkeliaran bebas, dia akan menangkap setiap orang yang membuat celah bagi si Satan untuk masuk dan menguasai kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, di malam hari ini saya mengambil topik waspadalah, waspadalah, jangan lengah. Itu topik kita pada Sabat kali ini. Kalau Bapak Ibu mendengar kata waspadalah, waspadalah, pernah nonton Bang Nabi di salah satu TV swasta, ya. Setiap dia mau menutup, dia punya acara, dia selalu katakan waspadalah, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena lihat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Ya Bapak Ibu, niat jahat dari si Satan, tapi kalau kita tidak memberikan dia kesempatan, dia tidak akan menguasai Bapak Ibu, ya, karena iman kita kuat. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai kesatuan hati, kesatuan iman, dan kesatuan roh kita. Supaya apa? Jangan si Satan itu mampu untuk menerobos celah dalam hati dan pikiran kita. Karena kenapa Bapak Ibu? Setiap hati dan pikiran kita yang sudah dikuasai oleh roh Satan, sudah pasti akan merugikan diri kita, bahkan merugikan orang lain, terutama yang berada di dekat kita. Ini menjadi kewaspadaan yang harus kita jaga, jangan sampai ditebus oleh kuasa roh si Satan. Ya Bapak Ibu, kita baca dalam pembacaan firman yang terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Pembacaan dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah, berjaga-jagalah, karena musuhmu, si Satan, berjalan sambil mengaum seperti singa untuk mencari seseorang yang dapat ia telan. Bapak Ibu, firman ini jelas. Sadarlah, berjaga-jagalah, waspadalah, ya, jangan sampai kita membuka celah, karena dia seperti singa. Dia berada di sekeliling kita. Ada roh jahat, ada roh baik. Kedua roh ini selalu bersama-sama mendekati kita. Tergantung kita membuka diri kepada si roh jahat atau membuka diri kepada roh baik. Kalau roh baik sudah barang tentu itu dari Bapak Yahweh. Kalau roh jahat sudah barang tentu dari si Satan. Nah Bapak Ibu, kita jangan membiarkan hal ini terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Kita harus mengenal trik-trik dari si Satan ini untuk menguasai hidup dan kehidupan kita, sehingga kita tidak gampang untuk terjerumus dalam dia punya permainan, ya. Minggu kemarin kita sudah belajar sedikit, ya, tentang cara si Satan merusak DNA atau merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kali ini saya akan membuka sedikit lagi tentang bagaimana lingkaran Satan yang dapat menghancurkan kesatuan hati kita, ya, kesehatan kita, terutama baik secara pribadi, secara kehilat, secara dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, maupun lingkup lebih besar lagi secara kenegaraan, ya. Jadi saya akan sampaikan supaya kita lebih berhati-hati.
Yang pertama Bapak Ibu, kenali lingkaran si Satan untuk menghancurkan kesatuan hati. Pertama, si Satan itu dia menggoda. Yang menggoda itu pasti yang wow gitu, ya. Yang menggoda itu pasti yang enak. Karena kenapa? Dia harus memakai cara dia supaya orang yang dia goda itu tertarik. Benar Bapak Ibu? Ya. Contoh, kita pergi ke klub malam, ya. Kita ke tempat-tempat maksiat, itu godaannya luar biasa. Atau kita duduk dengan teman-teman kita yang punya energi negatif, ya. Nah, mau tidak mau mereka akan menggoda kita. Si setan memakai mereka untuk menggoda kita. Dia tidak langsung datang dengan muka yang jahat, lalu kemudian dia bilang, "Hai, mari ikut saya." Oh tidak, dia datang dengan lemah lembut. Supaya kenapa? Kita tidak menyadari bahwa ini dia si Satan. Dia serigala tapi berbulu domba. Ya, kadang-kadang kita tertipu, kita terkecoh dengan triknya si Satan. Nah, dia itu penggoda yang hulu. Jadi kalau kita tidak kuat dengan iman kita, sudah pasti kita jatuh. Nah, kalau kita jatuh, itu berarti jatuh dalam dosa. Tidak ada cerita lain. Sudah pasti jatuh dalam dosa kalau permainannya si Satan. Apapun macam bentuknya, ya. Karena segala sesuatu yang dia goda, terus kita terbuai, kita masuk dalam dosa, itu pasti karena dia memberikan kenyamanan bagi kita. Ya. Kalau nyaman itu sudah kita rasakan, sulit, kadang-kadang sulit untuk kita mau keluar dari zona nyaman itu. Nah, Bapak Ibu, ini trik-trik si Satan. Kemudian setelah kita jatuh dalam dosa, Bapak Ibu, kita diikat oleh dia dan kita terikat, ya. Kita tidak bisa keluar dari dosa yang kita lakukan. Karena kenapa? Kita masih merasa enak di situ, kita masih merasa nyaman di situ. Mau keluar, aduh, nanti tidak dapat kenyamanan. Mau keluar, aduh, nanti teman bilang apa. Mau keluar, nanti keluarga bilang apa. Ya, jadi kadang-kadang kita kalau sudah terikat, kita masuk terus lebih dalam lubang yang si Satan itu gali untuk kita masuk ke jurang lebih dalam. Nah, setelah kita terikat, apa lagi yang akan dia lakukan? Dia akan bertahap, Bapak Ibu. Ini satu lingkaran. Nah, setan kemudian menuduh kita atau mendakwa kita terus. Kamu telah berbuat najis, kamu telah berbuat dosa, kamu telah berbuat ini dan itu. Nah, dia terus mendakwa kita, Bapak Ibu. Dia terus mendakwa kita supaya apa? Kita terus merasa bersalah. Kita tidak bisa keluar dari kesalahan kita. Ya, mari kita pahami ini, lingkaran ini. Selanjutnya, ketika setan terus mendakwa kita, maka apa yang dia lakukan lagi? Kita akhirnya menjauh dari Tuhan, ya. Karena kita sudah merasa tertuduh. Setiap hari pikiran, dia masuk dalam lingkaran pikiran kita. Dia terus menuduh kita dalam perbuatan dosa kita. Akhirnya apa? Kita rasa jauh dari Tuhan. Mau dekat dengan Tuhan, sudah rasa berdosa. Jadi akhirnya memilih untuk diam. Ya, memilih diam itu yang bahaya, Bapak Ibu. Karena kenapa? Bukannya kita mencari Tuhan, akhirnya kita mencari tempat-tempat yang membuat kita seakan-akan merasa nyaman, ya, karena kita sudah jauh dari Tuhan. Akhirnya pelarian kita kemana? Kadang ke mabuk, ya, kadang ke narkoba. Tapi itu hanya kesenangan sesaat, Bapak Ibu. Nah, itu karena dia membuat kita sampai jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, lingkaran ini yang saya sampaikan ini, lingkaran ini, dia akan terus berputar, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak pandai untuk menghindarinya, ya. Setan itu penggoda. Setelah penggoda kita jatuh dalam dosa, dia ikat kita terus. Setelah dia ikat, dia terus mendakwa kita. Nah, setelah mendakwa kita jauh dari Tuhan. Kalau jauh dari Tuhan, Bapak Ibu punya kehidupan sudah diambang kehancuran, diambang kebinasaan. Jadi pahami ini, dia punya lingkaran. Lingkaran ini mudah, Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu semua bisa melewati ini, ya. Kalau bisa melewati ini, hidup Bapak Ibu tenang.
tidak akan diganggu oleh si Satan. Nah, apa yang akan terjadi kalau roh si Satan itu sudah menguasai manusia? Apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Ini dia Bapak Ibu. Akan timbul energi negatif dalam hidup kita, itu sudah pasti. Ya, kita akan mudah marah, ya, kita akan susah untuk memaafkan orang lain. Kemudian timbul kebencian antara sesama kita. Setelah timbul kebencian, dia mengakar ke dendam. Nah, kalau sudah dendam, itu berarti kita punya nilai-nilai moralitas dan etika itu pasti menurun. Ya, Bapak Ibu, pahami ini, timbul energi negatif dalam hidup kita. Karena si setan sudah menguasai hidup kita, ya sudah pasti sedikit-sedikit marah, ya, sedikit-sedikit benci orang, sedikit-sedikit tidak suka kepada orang, sedikit-sedikit tersinggung, ya, sedikit-sedikit dendam ke orang karena tidak dapat balas, dendam ke orang. Nah, pada akhirnya kita bisa saja melakukan hal-hal yang negatif yang merugikan diri kita atau merugikan orang lain atau keluarga kita. Kalau kita sudah sampai pada taraf seperti itu, ya Bapak Ibu. Nah, karena itu pahami ini supaya Bapak Ibu bisa berjaga-jaga dan berwaspada. Yang kedua, setelah timbul energi hal-hal yang tadi, sudah pasti ada rasa kekecewaan yang mendalam. Nah, si setan itu terus menaruh rasa kecewa itu yang tadi disampaikan dalam lingkaran itu. Dia terus menaruh rasa kecewa itu dan mendakwa kita terus supaya kita terus dalam kekecewaan kita, ya, kita tidak dapat keluar dari kekecewaan kita. Pada sebenarnya ada hal-hal yang membuat kita bisa keluar. Ada saudara-saudara kita seiman, terutama ada Bapak Yahweh yang dapat membuat kekecewaan kita itu dapat diselesaikan. Tapi karena kita terus terkungkung dengan apa yang si Satan punya permainan, sehingga kita tidak bisa keluar dari kekecewaan kita. Ya, kekecewaan itu akan timbul sakit penyakit Bapak Ibu yang dia seperti kanker yang terus menyebar dalam kita punya tubuh. Bapak Ibu, kalau kanker menyebar itu sudah pasti ujung-ujungnya mati. Ya, walaupun dioperasi tapi sel-sel kanker itu pasti tetap ada. Ujung-ujungnya lambat atau cepat pasti mati. Ya, jadi jangan biarkan orang sakit. Orang sakit itu biasa sakit dari pikiran. Kalau pikiran itu sudah terganggu, maka seluruh tubuh akan sakit, ya. Seluruh tubuh akan sakit. Makanya kalau firman bilang hati yang gembira adalah obat, ya. Itu supaya kenapa kita menjaga kita punya pikiran, jangan sampai pikiran kita sudah menjurus ke hal-hal yang negatif yang nanti membawa dampak negatif juga dalam kehidupan kita secara pribadi maupun membawa dampak negatif terhadap sekeliling kita, keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, maupun dalam hal-hal yang lain. Kemudian yang ketiga, menjadi pasif dan trauma. Setelah kecewa, dia tidak bisa bangkit lagi, ya. Dia kemudian pasif. Pasif dalam arti gini, sudah tidak mau melakukan apa-apa lagi karena sudah kecewa berat. Istilah kecewa berat, Bapak Ibu bayangkan, biasa kalau nona-nona dan nyong-nyong putus cinta itu kecewa berat, terus pasif, sudah tidak mau apa-apa lagi. Nah, dia menjurusnya ke trauma. Trauma Bapak Ibu. Nah, kalau sudah trauma itu berarti tidak mau lagi untuk memperbaiki diri, ya, karena sudah pasif dan dia trauma, dia tidak mau memperbaiki diri. Nah, kalaupun untuk dia mau memperbaiki diri, itu pasti makan waktu yang cukup lama. Kalau di barat-barat atau mungkin di kota-kota yang maju di Indonesia, kadang-kadang mereka pakai psikolog untuk memperbaiki mereka punya traumatis. Nah, itu karena kecewa yang sangat mendalam. Akhirnya sudah tidak mau ngapa-ngapain lagi. Mereka sudah trauma. Nah, memperbaiki trauma ini agak sulit. Karena kenapa? Kita sudah terikat dalam lingkaran si Satan, sehingga tidak bisa keluar. Akhirnya trauma naik ke depresi naik ke stres yang lebih tinggi, lama-lama jadi ordeal. Ya, iya, itu orang gila
itu karena depresi dan stres tingkat tinggi. Karena mungkin ada hal-hal bawaan yang ditaruh dalam pikiran. Itu kan orang namanya orang sakit jiwa. Orang gila namanya orang sakit jiwa, bukan orang sakit tubuh. Nah, justru karena sakit jiwa itu dia mengganggu pikiran. Pikiran itu yang menjadi kekecewaan, menjadi pasif, dan kemudian membawa ke trauma. Yang berikut Bapak Ibu, ketika timbul energi negatif, kecewa, menjadi pasif dan trauma, apalagi yang akan terjadi? Sudah pasti Roh Kudus tidak akan berkuasa lagi dalam kehidupan manusia itu. Itu otomatis. Karena kenapa? Ketika dia trauma, kecewa, depresi tingkat tinggi, dan hal-hal yang negatif yang dia lakukan, dia sudah mengabaikan Roh Kudus. Suara Roh Kudus sudah tidak lagi didengar. Yang didengar hanya dia punya isi hati sendiri. Bicara dengan hati sendiri, bicara dengan pikiran sendiri. Kalau orang Ambon bilang, lama-lama bicara dengan kakak. Ya, kalau sudah bicara dengan kakak, itu sudah dalam tanda kutip, sudah bahaya. Ya, itu karena kenapa? Roh Kudus sudah tidak ada lagi di dalam kehidupan orang itu. Dia sudah mengabaikan apa yang menjadi bisikan-bisikan daripada Tuhan. Nah, itu membuat dia putus asa dan tidak percaya diri. Kalau Roh Kudus sudah tidak menguasai seseorang atau tidak ada di dalam orang itu, karena orang itu sudah dikuasai oleh si Satan, sudah pasti dirinya akan menjadi putus asa. Nah, kalau putus asa itu berarti kepercayaan dirinya turun drastis, ya. Maka ada banyak hal-hal yang negatif yang bisa dia lakukan. Contoh seperti orang gila yang dimasuki oleh roh jahat yang kemudian diusir oleh Tuhan Yesus kepada babi-babi itu dia tidak ada lagi Roh Kudus di dalam dia kalau sudah dikuasai oleh Satan. Itu paling bahaya Bapak Ibu. Oleh karena itu, jaga hati Bapak Ibu, jaga pikiran Bapak Ibu, jaga roh Bapak Ibu, supaya jangan dikuasai oleh si Satan. Ya, satukan hati kita, satukan iman kita, dan satukan pikiran kita dalam tindakan dan perbuatan, supaya jangan kita terkecoh dengan permainan si Satan. Nah, yang kelima, kebinasaan sudah di depan mata. Istilahnya, jurang besar sudah di depan mata Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak menghindari keempat hal ini, ya, di dalam lingkaran si Satan tadi. Nah, itu berarti membuka peluang untuk si Satan terus menyerang kehidupan kita, ya. Kalau kita sudah di depan jurang, si Satan itu lama-lama kita masuk jurang, dia tolak kita masuk jurang. Itu sudah pasti. Ketika kita orang stres, ya, orang depresi, banyak hal yang dilakukan. Nah, ujung-ujungnya ini Bapak Ibu, kebinasaan sudah di depan mata. Nah, kalau kebinasaan sudah di depan mata, itu berarti jaminan untuk keselamatan di Samaim tidak ada lagi Bapak Ibu. Ya, jadi saya percaya di dalam kehilat Yahweh El Gibor Ambon bisa menghindari lingkaran si Satan supaya jangan mengalami kelima hal seperti ini. Ya Bapak Ibu, saya singkat-singkat saja. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, kesehatan hati, kesehatan iman, kesehatan roh itu menjadi pegangan dalam kehidupan kita, ya. Supaya apa? Ketika hati kita itu tertuju kepada Bapa Yahweh, kita tidak mengalami hal-hal seperti ini Bapak Ibu, ya. Kita tidak mengalami hal-hal seperti ini. Satu hati itu lebih baik. Supaya apa? Kita menghindari perpecahan dalam kita, perpecahan dalam rumah tangga, perpecahan dalam kehilat, perpecahan dalam pekerjaan. Itu yang kita hindari Bapak Ibu. Kalau kita satu hati, oh, tidak akan bisa si Satan menguasai kita dan memecah belah kita, ya. Kita jangan jadi seperti domba yang kemudian diadu, ya. Itu peribahasanya seperti itu. Jangan kita mau diadu domba oleh si Satan. Jadi Bapak Ibu, mulai dari sekarang terus berjaga-jaga, waspada, jangan lengah terhadap permainan si Satan, supaya manakala sangkakala berbunyi, Bapak Ibu dan saya terangkat. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu, kita baca di Kisah Para Rasul
16 ayat 5. Ya. Kemudian sesungguhnya gereja-gereja diteguhkan dalam iman dan mereka terus berkelimpahan dalam jumlah setiap hari. Ini berbicara mengenai kesatuan hati Bapak Ibu. Ya, kalau kita satu hati, saya percaya kehilat Yahweh Gibur Ambon tidak hanya sebegini, tapi beribu-ribu jiwa yang akan datang untuk memenuhi tempat ini Bapak Ibu. Ya, karena kenapa? Kita satu hati semua. Tidak ada lain yang iri hati dengan lain, tidak ada lain yang tidak senang dengan lain, tidak ada lain yang marah-marah dengan lain, ya. Tidak ada lain yang simpan hati dengan lain. Kita satu hati, satu iman, satu roh. Itu yang Bapak Yahweh lihat Bapak Ibu. Ya. Dan saya yakin, saya percaya bahwa ketika hati kita satu, roh kita satu, iman kita satu, maka Bapak Ibu akan diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapak Yahweh. Itu pasti. Karena firman ini berbicara mengenai kesatuan hati di dalam pelayanan Yeshua Masiah. Ya, Yeshua Masiah mengajarkan murid-muridnya untuk tetap satu hati berpegang teguh. Jangan lari ke sana kemari. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin mujizat, jangan tanggung-tanggung. Beriman jangan beriman yang tanggung-tanggung. Ya, percaya kepada Bapak Yahweh, percaya jangan tanggung-tanggung. Karena Bapak Yahweh itu juru selamat kita di dalam nama Yeshua Masiah. Nah, bagaimana cara kita untuk tetap menjaga kesatuan hati kita? Yang pertama Bapak Ibu, sering berkomunikasi dan menjaga setiap ucapan agar tidak menyinggung orang lain. Ya, komunikasi itu penting Bapak Ibu. Sebab kalau tidak komunikasi, kadang-kadang kita miskomunikasi. Ya, karena manusia ini Bapak Ibu, ketika dari satu ke satu sudah pasti tambah dan kurangnya ada. Ya, ketika dari orang pertama ke orang kedua itu A, orang kedua ke orang ketiga masih A, orang ketiga ke orang keempat itu sub B, orang keempat ke orang kelima pasti sub C. Ya, jadi itu yang saya maksud. Ada lebih-lebihnya, ada kurang-kurangnya. Jadi ketika dalam kehilat ini kita menjaga hati kita, kita terus saling berkomunikasi, maka apapun masalah kita bisa teratasi Bapak Ibu. Ya, nah kita juga harus menjaga ucapan kita. Kadang-kadang kita mengeluarkan kata, tapi kita tidak berpikir bahwa orang lain ini tersinggung atau tidak. Ya, nah kadang-kadang ketika sudah tersinggung, itu dia akan menjalar lebih jauh. Kita hindari itu Bapak Ibu, supaya kesatuan dalam kehilat kita tidak akan pernah digoncang oleh apapun. Ya, kesehatan kita, kesehatan roh kita, kesehatan iman kita itu benar-benar teguh. Tidak ada yang bisa mengoncangkan. Ketika kita dapat kabar dari manapun, mari kita saling cek and recheck. Supaya apa? Kita tidak salah paham yang lain. Kita tidak taruh curiga kepada yang lain. Ya, supaya masalah yang ada bisa cepat terselesaikan. Nah, itu poin yang kedua. Setiap muncul masalah segera diselesaikan sehingga tidak muncul tembok pemisah. Bapak Ibu, bukan saja dalam keluarga, ya, dalam kehidupan bersosialisasi dengan para tetangga di sekitar kita, dalam kehilat, dalam bernegara Bapak Ibu, kalau masalah tidak segera diselesaikan, sudah pasti ada blok-blok. Nah, blok-blok itu yang mari kita hindari Bapak Ibu. Ya, kita jangan mau terpecah belah. Ya, ibarat pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oleh karena itu, setiap masalah yang muncul Bapak Ibu dalam pekerjaan kita, di tempat kerja kita, di tempat perkuliahan kita, di tempat sekolah kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan ini, mari cepat-cepat kita selesaikan. Panggil empat mata, supaya kita benar-benar bisa selesaikan, supaya jangan ada saling prasangka buruk. Ya, Bapak Ibu, dengan demikian maka tembok pemisah antara satu dengan yang lain bisa kita hindari. Yang ketiga, doa bersama agar menghalau roh pemecah belah. Kekuatan doa itu dahsyat Bapak Ibu. Ya, kita berdoa untuk kehilangan ini
supaya tidak akan pernah kita terpecah belah. Kita akan tetap bersatu, dan semua yang ada berapapun jumlahnya tidak ada yang tinggal, tapi terangkat semua. Ya, oleh karena itu mari kita perbanyak doa kita. Doa kita untuk sesama kita, doa kita untuk keluarga kita, supaya jangan kita terpengaruh dengan hal-hal yang menjadi permainan daripada si Satan itu. Karena si Satan berusaha untuk memecah belah kita, si Satan berusaha untuk mengadu domba kita satu dengan lain. Dia punya banyak trik, Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah kenal triknya yang seperti tadi saya jelaskan, otomatis Bapak Ibu akan terhindar dari semua hal-hal yang berbau negatif. Nah, Bapak Ibu, di dalam kekuatan kesehatan dalam iman, kita baca dalam Ibrani 11 ayat 30. Ya, ini masih tetap dengan kesatuan hati, kesatuan roh, dan kesatuan iman. Ibrani 11 ayat 30. Dengan iman, tembok-tembok Yeriko telah runtuh setelah dikelilingi selama 7 hari. Ya Bapak Ibu, hanya dengan iman. Ya, tembok Yeriko yang begitu megah, bangsa Israel bisa runtuhkan. Bukan karena siapa-siapa Bapak Ibu, tapi karena Bapak Yahweh melihat kesatuan hati bangsa Israel saat itu, dipimpin oleh Yosua, mengelilingi tembok Yeriko selama 6 hari. Hari ke-7 mereka mengelilinginya 7 kali. Jadi ada 13 kali mereka mengelilingi tembok Yeriko. Ya. 6 hari masing-masing 1 kali putaran. Hari ke-7 itu 7 kali. Barulah Bapak Yahweh menghancurkan tembok Yeriko yang terkenal sangat megah, sangat kuat, dan tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Itu kenapa Bapak Ibu? Karena kesatuan hati, kesatuan iman. Saat itu kalau bangsa Israel tercerai-berai, yang satu mau A, yang satu mau B, yang satu mau C, tidak akan pernah Bapak Yahweh turun tangan Bapak Ibu. Ya, tapi kalau satu hati, apa yang menjadi gumulan bangsa Israel saat itu terjadi. Karena Bapak Yahweh bilang terjadi, maka terjadilah. Karena yang mereka percaya itu Bapak Yahweh, Tuhan yang perkasa, Yahweh El Gibor. Ya, kita punya nama Kehilat. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dapat banyak tantangan, banyak masalah, banyak persoalan, jangan redup iman Bapak Ibu. Karena kenapa? Kita punya Kehilat, namanya Kehilat Yahweh El Gibor, Yahweh yang perkasa. Oleh karena itu Bapak Ibu akan dijadikan manusia-manusia yang perkasa. Ya, karena di dalam DNA Bapak Ibu dibilang apa? Ada nama Bapak Yahweh, Yod He Waw He. Jadi kalau Bapak Ibu percaya kepada Bapak Yahweh, kemudian kita terus satu hati seperti ini, badai sebesar apapun dalam kita tidak akan pernah kita goyah Bapak Ibu, tapi kita bisa mampu menghadapi. Ya, kekuatan kesehatan dalam iman ini dia. Kesatuan hati dapat menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ya, kesatuan hati Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, maka murid-murid berkumpul di Bait Yerusalem untuk menunggu Roh Kudus turun, karena itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Nah, di situ mereka bersatu Bapak Ibu. Dengan bersatunya hati mereka, dengan bersatunya iman mereka, ya, dengan bersatunya roh mereka, maka Bapak Ibu menerima Injil sampai ke seluruh penjuru bumi. Ya, kalau mereka saat itu kita satu hati, jangan harap kita mengenal kitab suci, jangan harap kita tahu bahwa rahasia-rahasia Bapak Yahweh itu seperti apa. Jangan harap kita tahu bahwa yang kita mau lakukan untuk mendapat mujizatnya seperti apa. Tidak ada dasar kita Bapak Ibu. Tapi karena iman sampai ke penjuru bumi, maka Bapak Ibu tahu bagaimana mendapat mujizat. Mujizat itu datangnya dari siapa? Ya, dari Tuhan, dari Bapak Yahweh, sumber kehidupan kita. Yang kedua, kesatuan hati dalam jemaat adalah sumber mujizat yang paling ditakuti oleh kuasa kegelapan. Bapak Ibu, kalau kita satu hati, satu roh, satu iman, sekuat apapun,
si Satan untuk mau memecah belah kita tidak akan pernah bisa. Dia akan pergi dengan sendirinya. Oleh karena itu tadi saya ingatkan, jangan buka celah sedikit pun untuk si Satan, karena dia akan berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Ketika kita membuka celah, maka kita ditelannya mentah-mentah. Ya, itu kekuatan iman kesatuan dalam hati kita, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, kesatuan hati juga memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menghancurkan kekuatan musuh sehingga jemaat bertumbuh. Itu artinya iman dalam jemaat juga bertumbuh. Ya, kalau kita bisa menghancurkan musuh dengan kesatuan hati kita, Bapak Ibu, saya percaya di jemaat Kehilat Yahweh El Gibor Ambon punya imannya sudah bertumbuhnya luar biasa. Ya, tidak ada yang bisa menghancurkan kita, tidak ada yang bisa memecah belah kita, tidak ada yang bisa mengadu domba kita, Bapak Ibu. Karena kenapa? Hati kita semua sudah menyatu. Tidak ada lain curiga lain, tidak ada lain yang bahati untuk yang lain, Bapak Ibu. Ya, iblis atau si Satan itu tidak akan bisa masuk dengan mudahnya. Baru di depan kita sudah tendang dengan kuasa Bapak Yahweh. Karena itu kekuatan kita untuk menghancurkan musuh kita. Musuh kita yang terutama itu si Satan. Tapi musuh kita sebenarnya itu diri kita sendiri. Kalau kita bisa mengalahkan diri kita sendiri dengan hal-hal negatif yang kita lakukan, kemudian kita bisa membalikannya dengan hal yang positif, itu berarti kita bisa mengalahkan diri kita. Kalau kita sudah bisa mengalahkan diri kita, si setan itu kecil, Bapak Ibu. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu, untuk menjadi kekuatan kita dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita, dan supaya Bapak Ibu diberkati, kita baca secara bersama-sama. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian pendakian dari Daud. Lihatlah, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dalam kesatuan, seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut Harun yang meleleh ke leher jubahnya, seperti embun Hermon yang turun ke perbukitan Sion. Karena kesanalah Yahweh memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Terima itu, Bapak Ibu, ya. Itu kekuatan kesehatan hati kita. Kalau kita bersatu dalam iman kita, kita bersatu dalam roh kita, kita semua bersatu dalam Kehilat Yahweh El Gibor Ambon, ini janji berkat bagi kita, ya. Dia akan turun seperti embun, memenuhi berkat-berkat Bapak Ibu. Tidak ada Kehilat Yahweh El Gibor Ambon yang merasa kurang, tidak ada yang merasa miskin, tidak ada yang merasa masalah tidak terselesaikan. Semua di dalam Bapak Yahweh, semua bisa terselesaikan. Amin, Bapak Ibu. Sukses besar untuk kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Mari kita berdoa.